Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Saputra dengan NPM 4288014, Program Studi Pendidikan Biologi, STKIP PGRI Lubuk Linggau. Baiklah, pertemuan kita kali ini akan menjelaskan tentang mengenai pengertian tumbuhan paku, ciri-ciri, manfaat, dan contoh. Simak video ini sampai habis. Pengertian tumbuhan paku. Tumbuhan paku adalah sekelompok tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh sejati. Meskipun tumbuhan ini tidak pernah menghasilkan biji untuk berkembang biak, tumbuhan paku disebut juga sebagai paku-pakuan atau pakis-pakisan dalam bahasa Inggris. Tumbuhan ini dikenal sebagai fern. Tumbuhan paku paling banyak tumbuh menumpang pada tumbuhan lain, misalnya seperti pohon sawit. Tumbuhan paku tidak bersifat parasit bagi tumbuhan lain jika tidak terlalu banyak. Tumbuhan paku dapat hidup di seluruh dunia, tetapi tumbuhan paku tidak bisa hidup pada iklim salju. Walaupun berkembang biak tanpa menggunakan buah atau bunga penyebaran, tetapi tumbuhan ini bisa hidup dengan hanya tunas saja. Sekitar ada 12.000 spesies tumbuhan paku di Indonesia dan Malaysia. Banyak sekali spesies yang tersebar dan dapat tumbuh di berbagai daerah. Jika berkunjung ke hutan atau berwisata ke hutan, akan banyak sekali menemukan tumbuhan paku. Baiklah, kita akan langsung ke ciri-ciri paku atau Pteridophyta. Ciri-ciri umumnya yaitu seperti memiliki akar, batang, daun, terdapat pembuluh angkut, silem dan foam. Ukuran beragam, ada yang milimeter hingga maksimal 6 meter. Bentuk tumbuhan bervariasi, ada yang bercabang dan ada juga yang tidak bercabang. Daun muda bergulung, contohnya seperti ini. Ini paku yang muda, yang ujungnya ini masih menggulung, beda dengan yang tua. Kalau yang tua itu dia tidak lagi menggulung, akan seperti ini. Oke, kita lanjut. Cara hidup tanaman paku-pakuan secara epifit dan sporofit. Beberapa jenis tumbuhan paku seperti anggota Selaginellales memiliki spora jantan yang berukuran lebih kecil. Disebut mikrospora dibandingkan spora betina, megaspora atau makrospora. Tumbuhan ini tidak berbunga, ingat. Ada sebagian besar hidupnya menumpang pada tumbuhan lain. Akar yang serabut, mempunyai klorofil. Tahu ya klorofil apa? Oke. Tidak menumpang dan mempunyai biji, mengalami metagenesis. Mempunyai klorofil, tidak mempunyai biji, mengalami metagenesis, penggiliran keturunan, yaitu tahap sporofit menghasilkan spora, dan gametofit menghasilkan sel kelamin. Jenis tumbuhan paku yaitu subdivisi Psilopsida atau paku purba. Psilopsida adalah tumbuhan paku yang sederhana dan mempunyai susunan yang cukup sederhana. Tanaman ini berupa ranting dan bercabang-cabang. Terdapat bulu-bulu halus yang menyelimuti, berakar selaput halus, biasa disebut akar semu. Berfungsi juga sebagai perekat pada tumbuhan lain. Contoh subdivisi ini adalah Psilotum nudum. Ciri-ciri dari subdivisi ini adalah hidup di daerah beriklim tropis dan subtropis, homospora, berdaun mikrofil, dan batangnya berklorofil. Oke, kita lanjut. Subdivisi yang kedua yaitu Lycopsida adalah tumbuhan paku heterospora yang menghasilkan dua jenis spora, yaitu mikrospora dan makrospora. Tumbuhan ini biasanya disebut paku kawat atau paku rambut karena memiliki daun yang sangat kecil. Divisi ini contohnya adalah Lycopodium cernum atau paku kawat. Memiliki ciri-ciri seperti memiliki akar, memiliki batang, dan daun sejati. Daun berbentuk rapat dan kecil-kecil. Memiliki daun jenis Sporangium pada pakurani atau Selaginella, yaitu Macrosporangium dan Microsporangium, menempel pada tumbuhan lain. Yang ketiga yaitu subdivisi Sphenopsida, adalah tumbuhan paku yang hidup di daerah tropis.
yang disebut paku ekor karena memiliki ekor yang panjang. Contoh dari divisi ini adalah Equisetum palustri. Ciri-cirinya yaitu tumbuhan ini hidup biasanya di dekat rawa atau daerah-daerah yang lembab. Heterospora, kandungan silika sangat banyak pada batang. Batangnya tumbuh ke atas mencari matahari. Yang keempat yaitu subdivisi Pteropsida, adalah tumbuhan paku sejati yang disebut tumbuhan pakis. Tumbuhan ini dapat hidup di daerah tropis maupun subtropis. Berdaun lumayan lebar dibandingkan dengan tumbuhan paku yang lain. Contoh pada subdivisi ini adalah Adiatum cuneatum atau suplir. Ini contoh Adiatum cuneatum. Ini namanya suplir. Kita lihat perbedaan daunnya, yang dimana daunnya ini agak sedikit lebar dibandingkan dengan paku-pakuan yang lain. Ini subdivisi Pteropsida, yang dimana daunnya itu kebanyakan lebar-lebar dibandingkan dengan subdivisi yang lain. Ini subdivisi seperti yang lain, daunnya tidak selebar suplir. Ini suplir. Nah, itu penjelasannya. Kita lanjut. Yang kelima yaitu berdaun makrofil. Divisi ini yaitu tumbuhan pakunya berdaun makrofil, adalah tanaman paku yang mempunyai daun yang sangat lebar. Tumbuhan ini sangat mudah dijumpai berbagai tempat. Cirinya yaitu memiliki bentuk daun yang besar-besar. Pada daunnya terdapat tangkai, memiliki tulang daun serta daunnya bercabang. Tanaman paku berdaun makrofil telah memiliki diferensiasi sel. Oke, kita lanjut ke manfaat tanaman paku. Pada umumnya tanaman paku ini tumbuh di tempat yang sangat lembab, namun ada juga yang hidup di air, hidrofit. Nah, ini beberapa manfaat tumbuhan paku untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk tiang bangunan. Pada umumnya tiang bangunan, khususnya kayu, berasal dari pohon jati, kayu mahoni, kayu ulin, dan lain-lain. Nah, kali ini tanaman paku juga dapat dijadikan sebagai bahan bangunan. Biasanya digunakan sebagai tiang bangunan. Jenis tanaman pakunya yaitu Alopsilla glauca atau pakis haji. Jenis kayu dari paku ini memiliki struktur yang sangat kuat, sehingga sangat cocok dijadikan sebagai tiang sebuah bangunan. Yang kedua, dijadikan tanaman hias. Ada manfaat tumbuhan paku selanjutnya adalah sebagai tanaman hias, karena seperti yang kita ketahui ada beberapa jenis tanaman paku yang sangat cantik untuk dijadikan tanaman hias. Seperti yang tadi, suplir. Ini sangat cantik untuk dijadikan tanaman hias. Dan juga paku sarang burung. Paku ini biasanya ditempatkan menggantung atau menempel pada salah satu pohon, karena tanaman ini adalah salah satu jenis tanaman jenis parasit. Epifit. Yang ketiga, sumber energi fosil. Seperti yang kita ketahui, jika tumbuhan paku adalah salah satu jenis tanaman yang berasal dari zaman dinosaurus, dan hal ini yang menjadikan tumbuhan paku sebagai salah satu komponen penyusun batu bara. Yang keempat, sebagai properti, salah satu jenis tanaman paku yang memiliki manfaat terbanyak adalah jenis paku pakis haji, karena tidak hanya batangnya saja yang berfungsi sebagai semuanya memiliki fungsi yang bermanfaat bagi manusia, seperti serat yang dapat dijadikan sebagai pengganti kapas pada kasur atau sejenisnya. Daunnya juga dapat dijadikan sebagai atap rumah tradisional. Yang kelima, untuk penggosok. Manfaat dari tanaman paku selanjutnya adalah tanaman dijadikan sebagai bahan pembuat apelas atau penggosok. Jenis dari paku ini adalah
Equisetum sp, paku ekor kuda. Yang keenam sebagai obat-obatan, manfaat tumbuhan paku yang juga sangat luar biasa, yaitu dapat dijadikan sebagai obat herbal. Seperti yang kita ketahui, jika obat-obatan herbal memiliki efek samping sedikit. Ini berbeda dengan obat-obatan yang mengandung bahan kimia, yang nantinya dapat menimbulkan efek ketergantungan. Jenis tanaman paku yang memiliki manfaat sebagai obat-obatan adalah Equisetum, paku kuda. Jenis paku ini dapat dijadikan sebagai obat diuretik atau memperlancar membuang air kecil. Selaginella atau paku rangi, paku jenis ini biasanya digunakan sebagai obat luka karena mengandung antibiotik. Aloxila glauca atau paku haji tadi yang memiliki banyak sejuta manfaat. Daun dari jenis paku ini dapat digunakan sebagai obat diare. Pokok Lycopodium clapatum, paku kawat. Jenis paku ini dapat digunakan sebagai obat penyakit kulit tertentu. Nah, itu saja pengertian materi dari saya tentang Pteridomina. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan baik di komen video ini atau langsung di grup kita. Saya Agus Saputra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.